Kisah masih akan tetap berfokus ke Tyler Rake yang dipikir sudah wafat, ternyata masih hidup dan ditemukan oleh Nick bersama rekan timnya di pesisir sungai, di mana Tyler langsung diberi pertolongan pertama dan dilarikan ke rumah sakit nomor 1 di Dubai. Setibanya di Dubai, Tyler langsung diberi perawatan yang intensif. Namun, dokter mengatakan bahwa Tyler mungkin tidak akan selamat karena kondisinya yang sudah kritis. Tetapi Nick masih tetap yakin bahwa Tyler akan kembali hidup, karena dia adalah dewa petir. Beberapa hari kemudian, Tyler pun siuman. Namun kali ini ia harus rela melepaskan pekerjaannya itu karena kondisi fisiknya yang sudah diharuskan untuk pensiun. Sehingga dia harus melewati beberapa terapi untuk memulihkan kembali fisiknya. That's about all I could do. Really excited about this next chapter of my life. Kita tinggalkan Tyler sejenak dan kita fokus ke seorang pria yang bernama Zurab, yang merupakan ketua dari gerbong Nakroboi terbesar di Georgia. Dia mendapatkan info bahwa masa tahanan adiknya yang bernama David, ini batang hidungnya, diperpanjang selama 10 tahun. Tak lama kemudian, datanglah sang gubernur yang dipanggil oleh Zurab untuk membahas tentang perpanjangan masa tahanan David. Zurab bertanya, "Kenapa Anda, wahai Pak Gub, menyetujui perpanjangan masa tahanannya? Anda jangan lupa siapa yang memberimu posisi ini." Pak Gub pun menjawab, "Ya mau gimana lagi Zur? Kalau saya tidak setuju, berarti David harus diekstradisi ke Amerika. Makanya saya menentangnya dan memperpanjang masa tahanannya agar David bisa tetap berada di Georgia." Dan ya, Zurab yang mendengar itu pun langsung menghabisi Pak Gub saat itu juga. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa Zurab di sini sangatlah brutal serta sangat menyayangi adiknya dan kebal akan hukum. Balik lagi ke Tyler yang sekarang sedang dipindahkan oleh Nick dan adiknya yang bernama Yas ke sebuah pondok bersalju yang berada di Gmunden, Austria. Di sini Tyler terpaksa harus pensiun karena kondisi fisiknya yang sudah tidak memungkinkan. What am I supposed to do now? Anything you want. Enjoy retirement. Sementara itu, di sebuah penjara yang bernama Tekachiri di Georgia, sama seperti kakaknya, David juga termasuk orang yang sangat sadis serta tidak berperasaan. Bahkan, istrinya yang bernama kita panggil saja Putri, diajak untuk tinggal bersamanya di penjara itu. Di sini Putri mendapat KDRT dari David sehingga setelah David keluar dari sel itu, putra mereka yang bernama Sandro pun lekas menenangkan ibunya itu. Di sisi lain, Tyler yang baru pulang dari pasar Gamalama untuk membeli ayam ternak yang merupakan hewan favoritnya, kini mendapati seorang pria yang tidak lain dan tidak bukan adalah Heimdall, yang akan membawa kembali Tyler ke Asgard untuk menghadap ke bapaknya Odin. Hah? Loh, balik lagi. Pria yang sedang asik ngopi ini kita panggil saja Rusmin. Rusmin mengatakan ke Tyler bahwa dia diutus oleh mantan istrinya yang bernama Mia, tapi bukan MM, untuk membebaskan adiknya Mia, si Putri tadi yang sedang dikurung oleh David, karena menurut Mia hanya Tyler lah orang yang bisa menyelamatkan Putri dari genggaman David. Why don't you go back and tell whoever sent you I'm not interested. What if it was your ex-wife, Mia? Bagaimana tidak? Dengan latar belakang David dan Zurab yang dulunya hanya bocah culun yang tumbuh besar dalam keadaan perang di Georgia, kini menjadi sosok yang paling kejam dengan nama organisasi yang mereka dirikan, yaitu Nagazi, yang berkecimpung dalam bidang Nakroboi, sehingga pemerintah saja dibuat tunduk kepada mereka. Maka dari itu, Mia yakin bahwa tidak ada orang selain Tyler yang bisa menyelesaikan misi ini. Tyler yang sejatinya adalah Thor dan memang haus akan pertarungan pun menerima misi itu. The whole retirement thing's not going to work out. Job came in. Singkat cerita, Tyler dan timnya pun sampai di penjara.
Dengan bantuan sipir yang disogok oleh mereka, Tyler dengan mudah masuk ke penjara dan membebaskan si putri. Namun, begitu mereka akan keluar, Sandro langsung berteriak memanggil ayahnya sehingga putri berkata ke anaknya itu bahwa ayah mereka sedang menunggu di luar. Ya, akibat dari mainan si bungsu yang terjatuh, aksi Tyler itu pun diketahui oleh salah satu napi di sana yang langsung menimbulkan keributan di dalam penjara sehingga Tyler kesusahan untuk mencari jalan keluar. Setibanya mereka di titik penjemputan, Sandro dan si bungsu telah duluan naik ke mobil. Sementara Tyler dan putri tidak sempat naik ke mobil karena David keburu datang. Dan Tyler yang sudah menunggu saat-saat itu pun langsung berbalik badan dan bayuan dengan David. Berhasil mengalahkan si kroco David, Tyler dan putri kembali mencari jalur aman yang lain agar mereka bisa keluar dari kekacauan saat ini. Namun, karena sutradara tidak ingin filmnya tamat sampai di sini, Tyler pun terpaksa harus menghadapi para sipir dan napi yang sedang baku hantam di halaman penjara sembari melindungi putri yang dijadikan seperti tali tambang. Sumpah, kalian kalau nonton full movie-nya, saya yakin 100% kalau hormon adrenalin kalian akan langsung naik sehingga kalian akan puas dengan adegan baku hantam ini. Sempat dihantam dengan batako di pantai leher, Tyler yang hampir berubah jadi Thor pun langsung menghantam semua yang ada di situ tanpa terkecuali. Sehingga dia berhasil membawa putri keluar dari situasi itu. Dengan mobil jeep anti peluru dan anti bom yang telah disiapkan oleh Nick, Tyler pun membawa putri keluar dari penjara itu. Dan sekali lagi saya menyarankan agar menonton full movie-nya karena 70% film ini hanyalah adegan yang bisa membuat hormon adrenalin kalian seketika full bar. Sesampainya mereka di sebuah pabrik yang merupakan titik terakhir, di mana Tyler dan tim langsung turun ke mobil dan bergegas naik ke kereta yang menjadi kendaraan terakhir mereka untuk lolos dari kejaran pasukan Zurab. Namun, perjuangan mereka belum berakhir sampai di situ, karena tiba-tiba datanglah sebuah helikopter yang membuat Tyler langsung ke gerbong belakang dan mengambil senjata Rambo dan langsung cosplay jadi Rambo. Satu heli telah berhasil dijatuhkan, tetapi datang lagi pasukan baru yang langsung naik ke kereta dan ingin mensabotase kereta itu. Namun mereka semua berhasil dikalahkan oleh Tyler yang sejatinya adalah anak dari Pak Odin sehingga dia punya tenaga yang unlimited. Get down! We're surrounded. You're kidding me. Secure the family. We got no break. Ya, akibat dari hujan peluru tadi yang membuat rem kereta menjadi blong, kini Tyler dan CS harus mempersiapkan mental untuk menerima efek dari hantaman kereta yang akan mengalami kecelakaan. Berhasil selamat dari kejadian itu, di sini Sandro yang mengetahui kalau ibunya telah berbohong tentang ayahnya yang sudah wafat di tangan Tyler pun langsung mengamuk dan memukuli Tyler yang telah menyelamatkan mereka semua tanpa sadar bahwa ayahnya adalah penjahat yang sebenarnya. Zurab yang mengetahui kalau adik tersayangnya telah wafat pun seketika langsung naik darah dan dendam kepada pelaku. Karena mengingat mandat dari ayahnya di mana Zurab harus melindungi adiknya itu sampai tetes darah terakhir. Sehingga ia mengumpulkan semua pasukannya untuk mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Kita balik lagi ke Tyler dan CS yang saat ini tengah berada di atas pesawat jet pribadi milik saya yang dipinjam dan sampai saat ini belum dikembalikan. Di mana
ketika Yas sedang menelpon salah satu rekannya untuk menjemput mereka di Wina, Austria, Sandro yang memang Fuma, nau hoga dawaga dan dongo pun mengambil HP milik Yas yang sedang ke belakang itu. Saat semua orang sedang asik berbincang, kalian semua termasuk saya sendiri akan dibuat emosi tingkat dewa karena kelakuan si Sandro ini. Ya, si anak yang pembodoh, gadungu, Fuma, dan paling anjing ini langsung menelpon pamannya si Zurab untuk menjemputnya di alamat yang sedang mereka tuju. Dengan harapan bahwa pamannya akan melindungi si ini dari genggaman Tyler CS, yang nyatanya Zurab hanya mementingkan misi balas dendam terhadap kematian adiknya itu tanpa sedikit pun memperdulikan si Fuma dawaga ini dan ibu beserta adiknya itu. Dan tanpa ia sadari, perbuatannya kali ini akan berdampak besar bagi dirinya di masa depan. Sandro, ساندرو صدقر ساعد من دي خدك كده. Setibanya mereka di Wina, Austria, Tyler beserta tim saat ini sedang berada di sebuah apartemen yang menjadi tempat persembunyian paling aman untuk saat ini. Dan lagi-lagi, Sandro dengan sifat sok taunya itu malah berdebat dengan Tyler karena dia masih membenci Tyler. Sehingga dengan penuh kesabaran menghadapi pola pikir ABG zaman sekarang yang memang sok tahu sekali ini, Tyler pun perlahan menjelaskan bahwa sosok ayahnya dan pamannya itu adalah anggota dari sebuah organisasi yang paling kejam, paling bengis, dan paling keji. Sehingga Sandro pun jujur bahwa dia telah membocorkan alamat apartemen ini dan pamannya akan datang, yang tak lama kemudian muncullah sebuah helikopter yang tiba lebih cepat dari dugaan mereka. Oh, kid, what did you do? Attack teams north side, move. We gotta move. Begitu mereka akan keluar dari apartemen, lagi-lagi si Fuma ini masih sempat-sempatnya chatan sama pamannya untuk menjemputnya di gang belakang. Sehingga ketika Putri selaku ibunya sedang menyadarkan perbuatan si Fuma ini, tiba-tiba Get down! ketika semua pasukan Zurab telah mengepung apartemen ini, Tyler dan tim pun memutuskan untuk membawa Putri beserta anak-anak keluar dari apartemen melalui parkiran. Namun Sandro kembali berulah dengan keluar dari mobil dan lari menuju tempat perjanjian tadi. Sehingga Yas harus mengejar Sandro sendirian. Di sini, Sandro sempat dilema saat Yas membujuknya untuk kembali ke sisi ibunya. Sementara di sisi lain, Zurab sang paman meyakinkan Sandro bahwa mereka adalah penjahat sesungguhnya karena telah menewaskan ayahnya itu. Sehingga Sandro pun berlari ke pamannya di saat Nick tiba. Namun, kembali lagi ke Tyler yang sedang kesusahan membawa Putri keluar dari parkiran. Karena seluruh pasukan Zurab telah memblokade area sekitar apartemen ini. Belum lagi semua pasukan Zurab kini seperti sedang main GTA dengan modal cheat bulat kanan kiri kotak segitiga atas. Mereka dengan leluasa memakai roket launchernya untuk menjatuhkan para pihak keamanan yang datang dari udara, tanpa memperdulikan kalau nanti mereka akan mendapatkan bintang 6. Nick, get to the roof, take their wings. Ready? Move! Go! That's empty! Tyler pun membawa Putri kembali ke dalam gedung dan langsung membagi tugas dengan Nick, di mana Nick dan Yas akan ke atap untuk mengamankan helikopter musuh, sementara Tyler akan menyisir semua lantai apartemen ini. Dan begitu Tyler masuk ke dalam lift, Putri langsung meminta maaf karena gara-gara anak Fuma tadi itu, Tyler malah mendapat masalah ini. Sementara di sini Putri bungsunya yang paling pengertian kepada pamannya ini si Tyler. Deve čemš mu kosa pireks. Esatto, che guarda sceni dedico. Di saat Tyler sedang sibuk dengan kerjaannya yang belum kelar, dia kembali disibukkan oleh Nick yang jatuh pingsan ketika duel dengan pria kekar di atap tadi. Sehingga membuat Nick terpalisi dan hampir jatuh, yang membuat Tyler pun dengan cepat menolongnya. Namun Zurab malah datang di saat yang tidak tepat, sehingga
Adegan ini sempat buat saya pe kaki di Totofore. Totofore itu menggigil karena ada view kasih lihat gedung petinggi tuh. You trust me? Should I not? Melihat putri dan si bungsu sedang diburu oleh pria kekar, Nick pun dengan cepat langsung melumpuhkan pria itu. Sementara Tyler sedang duel dengan Zurab yang membuat sampai kaki dia kembali Totofore. Sebelum akhirnya Zurab jatuh pingsan dan Tyler kembali mengejar mereka semua yang lebih dulu tiba di atap. Ya, betapa naasnya Yas di sini karena dia terkena tembakan dari Zurab yang membuat dirinya harus wafat di tengah perjalanan. Dan betapa terpukulnya mental Nick ketika dia melihat adiknya sendiri wafat di depan matanya. Yang dimana ini semua tidak akan terjadi apabila si Fuma tadi itu tidak membocorkan alamat apartemen ini ke Zurab. Mereka pun dibawa Tyler ke pondok miliknya yang tak lama kemudian muncullah Mia, tapi bukan MM, mantan istrinya yang akan menjemput Putri. Sehingga untuk saat ini Putri dan si bungsu telah aman. Sementara di sisi lain, Sandro yang sedang berada di sebuah bandara bersama Zurab dan pasukannya itu kini dapat melihat secara langsung kekejaman pamannya itu yang ketika Zurab sedang diperingatkan oleh orang kepercayaannya untuk sudahi saja semua ini karena akibat keegoisanmu semua pasukan kita telah tewas. Toh setelah dendammu terbalaskan, adikmu juga tak bisa hidup lagi. Mendengar perkataan itu, Zurab tanpa belas kasihan langsung menewaskan orang kepercayaannya itu. Sadar khashanitma. Tak lama kemudian, Zurab pun menghubungi Tyler untuk segera datang ke bandara jika tidak ingin Sandro tewas. Setelah mendengar itu, Tyler langsung bersiap-siap untuk menuju ke bandara, sementara Nick dilarang untuk ikut bersamanya karena dia tak ingin kehilangan rekannya lagi. By St. George's Church. I'm not coming to negotiate. Don't do this. Tyler! Setibanya Tyler di bandara, dia yang saat ini sedang dipenuhi oleh amarahnya itu langsung menyerbu dan membabi buta dengan senjata pelontarnya yang langsung menghancurkan segala apa yang ada di bandara itu. Melihat rencananya kini telah gagal, Zurab pun mengubah rencananya untuk menjadikan Sandro sebagai Sandra, tapi tidak pakai Dewi, dan langsung menuju ke sebuah gereja yang berada di dekat bandara itu, di mana saat Tyler tiba di sana, Zurab langsung mengancam akan meledakkan bom yang ia pasang di tubuh Sandro. Sandro pun kemudian disuruh oleh Zurab untuk mengambil senjata milik Tyler dan arahkan ke kepala Tyler. Di mana Sandro yang awalnya kepala gaya dengan bisa tahu, kini terlihat gugup dan takut saat ia menodongkan senjata itu ke Tyler. Sudah. Ketika Zurab ingin menembak Tyler, Tyler pun menolaknya karena tidak mau jadi gay. Wow. Ketika Zurab akan menembak Tyler, tiba-tiba ya, datanglah Nick yang ternyata dari tadi mengikuti Tyler karena masih menyimpan dendam terhadap Zurab. Sehingga Zurab langsung menyandra Sandro saat itu juga dan mengancam Nick. Berkat perbuatan Sandro yang saat ini sudah sadar, walaupun cuma sementara sih, dia berhasil lolos dari genggaman Zurab. Tapi naasnya Nick harus mengalami beberapa luka tembak dari Zurab dan Tyler pun memanfaatkan kesempatan itu untuk buy one dengan Zurab. Sementara Sandro yang telah berhasil melepaskan bomnya itu pun malah meminta tolong ke Nick yang jelas-jelas saat ini sedang sekarat. Zurab yang memang masih kurang berpengalaman itu terlihat kesusahan melawan Tyler sehingga ia sesekali memanfaatkan perkakas yang ada di dalam gereja itu untuk menumbangkan Tyler yang kenyataannya lebih berpengalaman dari dirinya karena Tyler pernah ikut andil dalam peperangan melawan alien ungu yang dagunya ada buah salak. Sehingga Tyler pun berhasil menewaskan Zurab saat itu juga. Setelah itu, Tyler langsung menghampiri Nick yang nafasnya sudah satu-satu.
di mana kita juga bisa melihat raut wajah Sandro yang seakan-akan merasa paling bersalah dengan air mata tetesan instonya. Tak lama kemudian, datanglah pihak keamanan yang langsung mengamankan mereka semua. Di detik-detik terakhir saat film hampir selesai, Tyler terlihat sedang dibawa oleh para petugas menuju ke suatu tempat untuk bertemu dengan seorang pria yang ternyata adalah Rusmin, orang yang memberi misinya tadi. Rusmin berkata bahwa Tyler dan Nick bisa bebas, asalkan mereka menerima satu misi baru lagi yang diberi atasannya Rusmin. Dan ketika Tyler bertanya siapa atasannya itu, Rusmin bilang kalau Odin yang memberi misi ini, di mana Tyler akan menggagalkan Loki yang akan mengambil Tesseract. Awalnya sih saya berpikir begitu, tapi ternyata Rusmin memilih untuk merahasiakannya sampai film pun tamat. Dan tamat. Sayonara, adios, bye-bye. Bulu pantat landak laut.